Khususnya saya saja ada sekitar kurang lebih hampir 700 lah. Bahkan ada salah satu warga memang dapat langsung mati semua. Itu babi-babi besar itu ada sekitar kurang lebih 50 ekor itu. Meskipun sudah disuntikan serum, ternyata virus ini sangat kuat sehingga babi-babi semakin banyak yang mati. Memang virus AFS ini marak pada awal-awal dulu di bulan-bulan Januari. Khususnya di tempat kami, di wilayah kami beternak, di sana ada sekitar 80% warga yang tinggal di wilayah saya memang adalah peternak babi. Nah, ketika wabah itu muncul, yang dimulai dari daerah Jalan Baru, baru masuk sampai ke gorong-gorong itu sebetulnya kami juga belum mewaspadai waktu itu, karena pada waktu itu kan sejak wabah berada masih kami dengar-dengar baru 4-5 ekor, dan ternyata ketika wabah itu sudah berada di Nawaripi, nah di situ baru kami sudah mulai melakukan antisipasi. Jadi antisipasi kami awalnya dengan melakukan penyemprotan, tak lupa juga dengan pemberian vitamin ke ternak yang ada. Nah, kebetulan pada waktu itu ternak saya ada sekitar 80 lebih. Itu sudah ada 15 indukan dan 2 pejantan yang saya siapkan. Selebihnya ada babi-babi remaja semua itu, dan anak-anak babi yang penting totalnya ada sekitar 80 lebih. Nah, pada waktu itu kebetulan bulan Desember tahun lalu saya pulang. Saya balik Januari, jadi kami anggap itu hanya biasa-biasa saja. Nanti pada bulan akhir Februari, nah di situ kami sudah mulai mengantisipasi dengan pemasangan jaring atau kelambu untuk kandang babi. Selain itu pula kebetulan sudah mulai ada pembagian serum bagi ternak babi yang diberikan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Mimika. Nah, waktu itu kami semua peternak berbondong-bondong pergi mengambil serum untuk ternak babi. Sayang sekali, meskipun sudah disuntikan serum ke babi, ternyata virus ini sangat kuat sehingga babi-babi mulai semakin banyak yang mati. Awalnya yang mati saya nanti dapat itu di bulan-bulan Maret. Berapa ekor? Bulan Maret itu baru 1 ekor. 1 ekor dia karena babi itu kan bunting, posisi bunting waktu itu. Nah, kan virus ini paling suka sekali babi-babi yang indukan-indukan besar yang kondisi bunting. Nah, waktu itu 1 ekor, selang 1 minggu kemudian 2 ekor. 2 ekor selang, itu tidak berlangsung setiap hari, tapi dia ambil setiap minggu. Atau bahkan ada yang 2 minggu baru ada yang mati. Begitu terus. Dan sudah mulai masuk awalnya di wilayah kami yang kena kan di bagian yang di dekat aliran sungai. Nah, jadi peternak yang berada di aliran sungai, dekat aliran sungai, mereka yang awal duluan dapat. Bahkan ada salah satu warga memang dapat langsung mati semua. Langsung satu kandang. Langsung tidak sampai 1 minggu. Itu babi-babi besar itu ada sekitar kurang lebih 50 ekor itu. Langsung mati. Tapi kalau saya berbeda dengan saya, dia ambil 1 atau 2 minggu baru dia ambil 1. Dia cicil satu-satu. Nah, ini yang bikin stres juga kita peternak. Kalau mungkin dia langsung ambil 1 kali, jadi kos kita untuk belanja pakan kan langsung stop. Tapi karena dia ambil per minggu, 2 minggu, kita tetap belanja pakan terus. Tidak mungkin tidak kasih makan itu babi. Nah, ini yang kos kami tetap berjalan seperti biasanya. Makanya dalam kurun waktu 3 bulan itu saja, sebulan saja saya punya pengeluaran untuk pakan babi itu sudah 40-an lebih 1 bulan.
Bayangkan dalam 3 bulan itu masih pakan saja. Jadi belum dihitung ini babi, masih pakan. Jadi pas semakin banyak lagi di tempat kami sudah mulai. Tapi lucunya sampai saat ini ada 4 kandang yang belum sama sekali belum dapat di tempat kami. Padahal sudah bilang 98% babinya sudah tinggal 1 atau paling tinggi 5 ekor di kandang. Tapi ada yang 4 warga kami yang ternak ini belum dapat sama sekali, belum. Justru kalau mereka bilang kalau suka makan babi ya datang potong saja. Sehat, babi sehat semua sampai sekarang. Belum tersentuh dengan wabah ini. Makanya kita juga di wilayah kami saling cerita, ini virus ini hanya pilih-pilih saja ini. Jadi mungkin tingkat kerugian khususnya saya saja ada sekitar kurang lebih hampir 700 lah. 700 juta? Iya. Itu artinya dari ternak dan biaya pakannya. Pakan tadi, ya, perawatan. Belum lagi vitamin-vitamin yang kita pakai selama wabah itu kan tetap pemberian vitamin terus untuk meningkatkan imun babi. Jelas kan itu kan uang semua. Jadi ada masa waktu 2 minggu. Jadi suntikan pertama, selang 2 minggu kemudian harus disuntik lagi sampai ke 3 kali. Itu serum itu diberikan oleh Dinas Peternakan, itu serum. Tetapi sama saja. Tidak mempan ya? Ya, tidak mempan. Justru kalau babi kalau mati itu baunya minta ampun, kencing saja sangat bau. Kalau babi yang sudah kena wabah, sudah kena virus, air seninya itu uapnya sangat bau sekali. Itu pun waktu itu sabnya kanan tergolong sangat bersih karena dinding-dindingnya saja saya sikat. Sekecil apapun kotoran dalam kandang, saya langsung siram. Mengikuti petunjuk dari... Tetapi yang saat ini tinggal sisa 3 ekor. Dari 80 lebih, 87 lah. Jadi tinggal 3 ekor, lucunya ini kandang ini 1 minggu. Mujur-mujuran saya bersihkan. Kotoran sampai setebal 10 cm saya tidak bersihkan, tapi babi sehat sekali. Ini yang paling lucu. Waktu bersih-bersih, malah mati. Ini saya sudah tidak perhatikan lagi, mau makan saja kadang-kadang 1 hari 1 kali kasih makan. Ini babi sehat. Dengan adanya virus ini musibah lah itu ya. Itu apakah mau berarti beternak gara-gara ini atau bagaimana? Oh ya, begini, saya sudah punya kandang. Tidak mungkin saya tidak akan gunakan. Tetapi untuk saat ini kami peternak justru sudah saling bicara untuk tahun ini belum untuk mengisi kandang. Yang ada yang sisa sekarang ya jalani saja, tetapi belum mengisi lagi. Belum ada rencana untuk pembelian bibit. Tetapi kami dengar Dinas Peternakan sebaiknya bikin proposal supaya diajukan di pusat, siapa tahu ada bantuan lagi di tahun-tahun berikutnya. Sayang kandang itu kalau tidak digunakan lagi tahu. Cuma dengar-dengar apakah itu betul atau tidak. Yang penting kami dengar bahwa akan ada kompensasi dari pemerintah. Makanya waktu babi-babi yang mati waktu itu dikuburkan di lokasi Lokpon dengan Iwaka, itu didata. Milik siapa babi ini, milik siapa itu semua didata. Kalau saya di Lokpon ada, di Iwaka juga, tapi kebanyakan dikubur di lahannya saya. Kami berharap juga bagi bank yang khususnya bagi peternak yang sempat kredit di bank-bank untuk pengembangan ternak babi, mungkin ada keringanan soal pembayaran kredit itu, karena kebanyakan ketika peternak mengajukan pinjaman kan semua mengarah ke pengembangan usaha ternak. Jadi ketika sudah terjadi begini, jadi pihak bank juga saya harap untuk memberikan keringanan.